Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, semua karena kemurahan Tuhan. Saya boleh berada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semua itu karena kemurahan dan kebaikannya semata. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu. Kami boleh berada di tempat ini, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kebenaran firman-Mu hendak diwartakan Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang hina dina tidak ada apa-apanya ini. Cengkeram dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, segala kuasa iblis telah Engkau patahkan, hancurkan segala kuasanya, dan Engkau mengusirkannya dari tengah-tengah kami. Hanya hadirat-Mu, hanya ada Roh-Mu di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Kemuliaan Kristus. Ya, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bagaimana di dalam masa keberadaannya sebagai Sang Firman Allah yang ada di dalam diri Allah sendiri. Dia dipermuliakan siang dan malam, dipuja di dalam kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi dia juga rela turun ke dalam dunia. Bagaimana kemuliaannya, walaupun dia lahir di sebuah kandang yang hina, kita tahu bahwa pasukan malaikat surga bersorak-sorai menyambut dia, menyambut merayakan kelahirannya di bumi. Dan bagaimana selama pelayanannya di dalam dunia, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah menyertai dia. Segala sesuatu yang dikerjakannya, semua guna hormat kemuliaan dari Bapa Surgawi itu. Dan bagaimana pula dalam penderitaan dan kematiannya, dia tetap mempermuliakan Bapa di sorga itu. Dan Bapa sangat menghargai dan menghormati pribadi Kristus yang mulia. Kepadanya telah diberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, semuanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat dan ajaib, tetapi sekaligus Tuhan yang rela bahkan menderita dan mati bagi kita. Itu anugerah yang luar biasa. Banyak Mesias palsu, nabi palsu dan sebagainya. Tetapi apakah mereka mau memberikan kehidupannya bagi kita? Tidak ada satupun yang mau menyerahkan nyawanya. Justru mereka akan mengambil nyawa kita. Tetapi kita bersyukur punya Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah Raja di atas segala raja, tetapi sekaligus pribadi yang mengasihi kita. Amin. Nah, mengapa dikatakan penderitaan dan kematian Kristus itu begitu berharga dan mulia? Yang pertama, kita akan bisa membacanya dalam Yohanes pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai dengan 32, tetapi saya akan membacanya secara bertahap. Dan kita bisa membaca bersama-sama. Ayat 23 sampai 24 demikian bunyinya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Mengapa kematian Kristus, penderitaan Kristus itu begitu mulia dan berharga? Karena Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengibaratkan kehidupannya seperti sebutir biji gandum. Apabila tidak jatuh di dalam tanah, tidak ditanam di dalam tanah, maka biji gandum itu akan menjadi satu saja, tetap satu saja. Tetapi apabila dia jatuh ke dalam tanah, tertanam dalam tanah, dikatakan dia akan menjadi berkembang, bertumbuh dan menghasilkan ribuan bulir gandum. Begitu pula kehidupan Kristus. Kristus harus rela mati secara jasmani. Untuk apa? Supaya nyata keilahiannya, bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dan menyatakan kemuliaan Bapa itu di dalam dirinya. Dan melalui kehidupannya, yang adalah benih hidup kekal itu, boleh tertanam di dalam hidup kita dan menghasilkan benih-benih yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah buah daripada Kristus itu. Ketika Yesus rela mati di atas kayu salib, menderita bagi kita. Maafkan saya. Dia menghasilkan gerejanya, dia menghasilkan kita semua. Pribadi Kristus yang mulia. Dia harus rela, bahkan mati di atas kayu salib, dikuburkan. Untuk apa? Supaya dia dapat menanamkan benih yang kekal itu dalam setiap kehidupan kita. Kekristenan bukan sekedar sebuah agama, tetapi hidup Kristus yang kekal itu diberikan dalam hidup kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sebenarnya sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimana respon kita sebagai anak-anaknya yang menerima belas kasih-Nya, kemurahannya, nyawanya yang sangat berharga, hidupnya yang begitu berharga diberikan kepada kita. Apa yang seharusnya menjadi respon kita? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ke-25 demikian, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita tidak mencintai nyawa kita. Bukan berarti kita tidak merawat tubuh kita, kita memperlakukan diri kita semaunya, bukan. Tetapi apa arti nyawa itu sebenarnya? Nyawa berarti keterikatan tubuh, jiwa, roh kita kepada dunia ini. Apa yang ada di dalam dunia, segala keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi sukses, populer, kaya raya, mulia di hadapan manusia dan sebagainya. Tetapi di tengah segala keadaan itu, Tuhan ingin agar kita tidak mencintai semuanya. Agar kita tidak terikat dengan hawa nafsu dunia ini. Tetapi kita terikat kepada pribadi Kristus yang mulia itu. Dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, dia akan memeliharanya sampai kepada hidup yang kekal. Kita bisa melihat contoh ya, bagaimana ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, beberapa orang dari antara mereka yang menyaksikan peristiwa itu, mereka datang kepada mahkamah agama Yahudi.
para imam ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu. Dan ketika mereka melihat semua orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mereka sangat iri hati, sangat dengki. Dan mereka berpikir, mereka berkata satu dengan yang lain, kalau semua orang sudah mengikut Yesus, kita akan ditinggalkan tanpa satu pengikut pun. Dan kita akan kehilangan mungkin hasil income bait Allah pada waktu itu yang sangat besar. Dan bukan hanya itu, bait Allah yang kita tempati dikatakan akan dirampas oleh orang-orang Romawi. Mereka takut kehilangan nyawa mereka, kehilangan segala sesuatu, keterikatan mereka kepada dunia ini, mengalahkan hati nurani mereka yang mungkin berkata Yesus adalah Mesias. Tapi mereka dikatakan tidak mau mengikut Yesus. Mereka tidak rela kehilangan segala sesuatu yang digenggamnya di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal, yang hanya Yesus yang dapat memberikannya kepada mereka. Amin. Dan bagaimana kita juga bisa melihat Yudas, kecintaannya terhadap Mamon membuat dia sering mengambil persembahan yang Tuhan yang diserahkan kepadanya. Dan bukan hanya itu, dengan 30 keping perak dia menyerahkan Yesus hanya demi 30 keping perak. Tetapi apa yang terjadi ketika pada akhirnya Yesus disalibkan? Dia begitu menyesal, dia begitu merasa malu. Dan itu membawanya membunuh dirinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Yudas kehilangan kesempatan untuk memperoleh kehidupan kekal yang hanya Yesus yang mampu memberikan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana orang yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini ternyata memeliharanya sampai kepada hidup yang kekal. Satu contoh adalah Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganut agama Yahudi yang sangat taat. Dia adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dia memiliki juga begitu banyak kekayaan. Tetapi ketika dalam perjumpaannya dengan Yesus, dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia berkata, segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan bagiku dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Karena hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan hidup yang kekal. Dan dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku dianggapnya sebagai sampah dibandingkan dengan Kristus yang mulia dan keberadaannya kelak bersama Tuhan Yesus di sorga yang mulia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana pada akhirnya bahkan Rasul Paulus rela kehilangan nyawanya demi tetap mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dalam hidup ini kita sering melihat orang-orang yang rela meninggalkan imannya. Karena apa? Iming-iming jodoh, iming-iming kedudukan, iming-iming segala sesuatu dalam dunia. Tapi marilah seperti yang dikatakan WL tadi, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Semua itu adalah karena kasih karunia-Nya semata-mata. Amin. Dan bagaimana dikatakan yang Tuhan mau kita memiliki respon ketika Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Maka kita juga harus belajar untuk melayani Dia. Dalam ayat ke-26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada,
Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Melayani Tuhan Yesus bukan hanya berdiri di atas mimbar. Melayani Tuhan Yesus berarti di mana Yesus berada, di situ kita berada. Artinya kita memiliki persekutuan dengan pribadi Tuhan Yesus itu. Kalau sekarang Tuhan Yesus ada di surga, ada Roh Kudus yang menjadi penghubung kita setiap hari. Sehingga kita harus tetap melayani pribadinya dan juga melayani pekerjaannya. Melayani pekerjaannya berarti mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang dia kerjakan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, beribadah lebih lagi dan melayani pekerjaannya berarti mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, melakukan apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Bapa di surga menghargai, menghormati orang-orang yang mau melayani pribadi Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Simon orang Kirene. Simon ini datang dari kota Kirene dan dia menuju Yerusalem. Dia berada di Yerusalem untuk ikut ibadah Paskah. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba dia diambil, ditarik oleh pemerintah, oleh prajurit Roma, disuruh membantu memanggul salibnya Tuhan Yesus. Dalam hati mungkin dia berkata, waduh sial ini ya, bagaimana tiba-tiba disuruh ikut memanggul salib yang kasar. Bagaimana dia harus juga melihat bagaimana orang yang didera, disakiti sedemikian rupa. Tetapi toh di dalam semuanya itu, perjumpaannya dengan pribadi Tuhan Yesus dalam sekejap itu, membawa hidupnya sungguh berubah. Kita bisa melihat di dalam tulisan daripada Rasul Paulus, menyebut bagaimana istri dari Simon Kirene ini dan kedua anaknya, Alexander dan Rufus, disebut di dalam firman Tuhan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata keturunannya mengikut Tuhan juga dengan setia dan disebut sebagai orang-orang pilihannya di dalam suratnya Rasul Paulus. Di tengah dunia itu pun Tuhan tidak mengabaikan Alexander, terutama Rufus, dia disebut sebagai seorang gubernur di kota Roma. Itu bukan hal yang mudah dari seorang Kirene menjadi seorang gubernur di kota Roma. Ada kehormatan ketika melayani Tuhan juga dengan segenap hati. Melayani pribadi ataupun pekerjaannya dengan sungguh-sungguh mendatangkan upah yang luar biasa. Amin. Saya melihat, saya sangat menancap di hati ya, Ibu Barnabas yang luar biasa. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana Bunda Esther juga keluarganya setia melayani Tuhan. Dan hidup mereka tetap tidak berkekurangan karena Tuhan menjamin kehidupan mereka. Amin. Kita bersyukur kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana Tuhan menghargai orang yang melayani Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi bagaimana kita menerima kasih karunia Tuhan yang demikian rupa. Nyawanya, hidupnya diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan sekarang hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah oleh karena iman kepada Anak Allah yang sudah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Setiap hari di dalam pergumulan kita, di dalam kesulitan, ingat, hidup Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Bawa itu di dalam setiap kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita di setiap hari.
Dan yang kedua, mengapa penderitaan dan kematian Kristus begitu berharga? Dikatakan yang kedua, karena dia melakukan kehendak Bapa. Dia tidak menderita karena dosa, tetapi karena dosa kitalah dia menderita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-27 sampai 30 demikian bunyinya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengar berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Yesus tahu bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini berarti kesengsaraan. Bagaimana dia meninggalkan surga mulia, tiap hari dilayani oleh ribuan malaikat yang memuji menyembah dia. Ketika dalam dunia dia tahu bahwa itu akan mendatangkan kesesakan, kesengsaraan bagi dia. Tetapi toh dia tetap melakukannya karena mengasihi kita. Dia tidak meminta kepada Bapa untuk melepaskan dirinya dari saat itu. Saat di mana dia harus menderita di atas kayu salib. Tetapi dia berkata, untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia mengasihi kita, bahkan rela menderita bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus di dalam pergumulannya untuk menyerahkan kehendak bebasnya, untuk mengambil kehendak Bapa, untuk menderita bagi kita. Ketika dalam pergumulannya di Taman Getsemani, dikatakan peluhnya bercucuran menjadi tetesan-tetesan darah. Bagaimana Yesus bergumul untuk menyerahkan kehendaknya sendiri kepada kehendak Bapa. Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dia meminum cawan murka Allah itu untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, tetapi menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Amin. Yesus rela melakukannya bagi kita. Bagaimana kalau kita melihat Adam dan Hawa, demi kehendak bebasnya mereka memberontak terhadap Allah. Tetapi bagaimana Yesus menyerahkan kehendaknya sendiri kepada Bapa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Allah dibayar mahal oleh ketaatan Kristus, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dengan melalui ketaatannya, kita semua yang tidak taat, kita semua yang berdosa, yang memberontak kepada Allah, dijadikan benar di hadapan Allah oleh karena kebenaran Kristus itu yang diberikan kepada kita. Kita berada di dalam Dia bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada kita. Dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bersyukur karena kebenaran Kristus, kita semua diselamatkan. Amin. Kita semua dijadikan benar dalam pandangan Bapa. Oleh karena
Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika orang banyak itu mendengar Bapa berbicara dari surga yang mulia kepada mereka. Mereka hanya mendengar suara seperti guntur atau malaikat yang sedang berbicara. Mengapa sampai suara itu diperdengarkan dari surga, suara Allah sendiri? Supaya mereka itu percaya kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mempercayai Tuhan Yesus. Tapi bagi kita semua, kita dapat senantiasa menerima anugerah pembenaran itu. Walaupun sering dalam hidup kita tidak taat, kita tidak setia. Di situ kita bergumul dalam hidup. Jangan pernah bergumul dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi selalu pandanglah kepada Tuhan Yesus yang sudah menang atas segala pergumulan. Sehingga kita akan juga mengalami kemenangan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa penderitaan Kristus begitu mulia dan berharga? Karena Dia menyelesaikan kehendak Bapa itu untuk menjadi juru selamat kita. Betapa luar biasanya. Dia menyelesaikan sampai akhir kehendak Bapa itu. Di dalam ayat 31 sampai 32 dikatakan demikian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Melalui karya salibnya dikatakan Tuhan Yesus akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Bagaimana juga melalui karya salibnya dikatakan dunia akan dihakimi. Manusia akan dihakimi berdasarkan pandangannya terhadap karya salib Kristus. Apabila mereka mempercayai pribadi Sang Juru Selamat, Mesias anak Allah yang hidup itu, maka mereka akan diselamatkan. Mereka tidak akan berada di dalam kegelapan lagi, tetapi mereka akan hidup di dalam terang. Dan bagi orang yang mempercayai pribadi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat melalui karya salibnya, melalui kebangkitannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di bawah hukuman, tidak lagi hidup di bawah penghukuman, tetapi di dalam kasih karunia yang begitu luar biasa. Sehingga mereka bisa melihat terang itu. Mereka tahu masa depannya bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan bersama Tuhan juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan dikatakan juga, iblis sebagai penguasa dunia dilemparkan keluar ketika Kristus berada di atas kayu salib. Bagaimana kedok daripada iblis sebagai pendusta, penipu, pembohong yang membujuk manusia, menarik manusia untuk melakukan yang jahat di hadapan Allah, dikatakan dilemparkan keluar dari kehidupan manusia. Bagaimana itulah saat di mana Yesus menggenapi apa yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunannya akan menginjak kepala ular itu. Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib, Dia telah menginjak kepala daripada ular itu dan mengalahkannya. Dan melalui kebangkitannya dikatakan maut sudah dipatahkan. Kuasa maut telah dihancurkan. Dan kita bisa melihat kemenangan Kristus membawa kita di dalam hidup ini. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ya, Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-8
ayat yang ke-51. Bahwa ketika kita mempercayai pribadi Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya, kita tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Maut itu apa? Keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita memiliki hidup yang kekal di dalam hidup kita. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, ya, Yohanes 5 ayat 24. Demikian bunyinya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Bersyukur kita tidak akan mengalami keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Walaupun secara jasmani kita bisa meninggal dunia, tetapi jiwa roh kita dan kelak ketika tubuh kita dibangkitkan, kita akan diam bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Bagaimana Yesus sudah mengalahkan maut dan kuasa maut itu melalui kebangkitannya. Kita bersyukur karena kita akan diam bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menyelesaikan semuanya di atas kayu salib itu. Dan ketika itu dikatakan Yesus meminum anggur asam itu. Dan Dia berkata, sudah selesai. It has been finished. Telestai, sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi Dia, yaitu untuk menjadi juru selamat kita. Apa yang sudah Tuhan selesaikan bagi Bapa dan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak domba Allah, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Yesus menjadi korban yang sempurna, menggantikan semua korban di dalam sistem perjanjian lama. Satu-satunya darah yang tidak bercacat celah yang dibawa ke hadapan hadirat Bapa. Dan Yesus pula sebagai imam besar yang agung, Dia membawa darah yang tidak bercacat celah itu ke hadapan hadirat Bapa. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di atas kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Hal itu menandakan bahwa Allah membuka dirinya bagi manusia. Bahwa Allah memberi dirinya diperdamaikan dengan manusia melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Melalui persembahan darahnya, darah anaknya yang tidak bercacat celah itu. Satu-satunya darah yang sebenarnya dikehendaki Allah adalah darah Yesus, anaknya yang tunggal. Darah Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dan melalui apa yang Yesus sudah selesaikan, melalui darahnya yang suci, kudus, dan mulia, dikatakan kita mengalami pengampunan dosa. Kita dibenarkan kembali di hadapan Allah Bapa karena apa? Ketaatan Kristus. Dan bagaimana kita dikuduskan, disucikan, sehingga kita layak ditempati oleh Roh Kudus. Kalau hati kita tidak disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus, kita tidak mungkin menerima Roh Allah itu di dalam hidup kita. Kalau sekarang kita bisa masuk hadirat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, semua karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya untuk kita. Kita bersyukur bisa mengalami Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Oleh karena rohnya diberikan kepada kita. Dan Tuhan tidak hanya memberikan semuanya itu. Dia juga menjadikan kita anak-anaknya. Kita menjadi anak-anak Allah.
kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak Allah. Semua karena Kristus telah menyelesaikannya bagi kita. Dan bagaimana juga melalui darah Tuhan Yesus yang dicurahkan itu, Dia menghapuskan segala kutuk dosa, kutuk hukum maut, dan juga kutuk hukum Taurat. Dan Dia sudah menghancurkan segala pekerjaan iblis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika Adam berbuat dosa melanggar perintah Allah, dia mendapatkan satu kutuk. Bagaimana? Ya harus berjerihlah ketika bekerja dan sebagainya. Kutuk itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Ada 7 titik pencurahan darah Yesus yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita semua. Yang pertama ketika dia peluhnya bertetesan menjadi darah di Taman Getsemani. Di situ kita menerima kemenangan. Bagaimana kehendak kita yang mungkin selalu fokus pada diri kita sendiri, kepada dunia, bisa ditundukkan kepada kehendak Allah. Sehingga kita dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Itu semua karena Kristus telah menyelesaikan pergumulan itu bagi kita. Dan bagaimana ketika dia dipukuli, ada memar di bawah kulitnya. Memar di bawah kulit Kristus itu merupakan titik-titik perdarahan, di mana melalui memar Tuhan Yesus kita ditebus dari iniquity, kecenderungan untuk berbuat dosa, kecenderungan yang jelek dalam hidup kita. Mungkin kita suka marah, kita mungkin suka, maafkan saya, keinginan kedagingan seksual dan sebagainya. Kristus sudah menyelesaikannya bagi kita. Mari jangan bergumul sendiri. Kelemahan kita, kekurangan kita bawa kepadanya. Selalu memandang kepada apa yang telah dikerjakannya bagi kita. Maka kita akan menang terhadap semua pergumulan melawan keinginan daging kita. Amin. Di situ kita bisa belajar. Dan bagaimana pula ketika setiap bilur di tubuh Tuhan Yesus sebenarnya menyembuhkan kita dari segala sakit, penyakit. Itu ajaib ya. Saya punya seorang pembantu ini sudah tua ya, sering sakit juga. Dan saya berkata, Bu, bilang, Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan puji Tuhan dia boleh sembuh. Bilur Tuhan Yesus itu yang menjadi kesembuhan bagi kita. Kita selalu memerlukan dokter dan sebagainya. Tapi dokter di atas segala dokter adalah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana ketika kepalanya diberi mahkota duri. Bagaimana mahkota duri itu melambangkan bagaimana dia menebus kita dari kutuk, kemiskinan, kemelaratan. Onak duri, semak duri adalah kutuk yang diterima Adam ketika memberontak terhadap Allah. Bagaimana itu menjadi mahkotanya Tuhan Yesus. Dan setiap tetesan darah yang mengalir dari kepalanya melepaskan kita dari semua kutuk itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena darah Yesus yang suci dan mulia itu. Bagaimana dalam hidup kita tetap harus bekerja keras. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Itulah Tuhan kita, ajaib luar biasa. Dan bagaimana ketika kedua tangannya ditembus oleh paku. Tangan yang ditembus berlubang oleh paku. Semuanya agar apa yang dibuat oleh tangan kita Tuhan buat berhasil. Menghapuskan segala kutuk kegagalan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita berbuat,
Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan bagaimana ketika kedua kakinya ditusuk dengan paku dan keluar darah dari sana. Dia memberikan dominion, dia memberikan kuasa bagi kita untuk dikatakan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk juga mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan kita melalui otoritas yang Dia berikan kepada kita. Amin. Bersyukur Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Dan bagaimana di dalamnya ketika lambungnya ditikam, keluarlah darah dan air dari sana. Itu memberi kepada kita bagaimana Kristus melahirkan kita semua bagi Allah. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Melalui darah dan air yang keluar dari lambungnya. Dia menguduskan, menyucikan kita untuk gerejanya. Dan dia menjadi begitu banyak seperti sebutir gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan dikatakan dia bertumbuh kembali menjadi ribuan bulir gandum. Melalui lambung yang tertikam, kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Tidak terkira jumlahnya dari masa ke masa dan untuk selama-lamanya. Inilah ketiga hal bagaimana penderitaan Kristus begitu mulia dan berharga. Karena Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Memberikan hidupnya supaya kita beroleh hidup di dalam Dia. Yang kedua, Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan yang ketiga, Dia menyelesaikan kehendak Bapa itu bagi kita. Dan kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari tetap setia di tengah segala pergumulan persoalan apapun. Mari dengan penuh keberanian kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Supaya kita mendapatkan rahmat dan kita mendapatkan kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan dengan segenap hati. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Apapun yang jadi pergumulan masalah persoalan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin.